Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Shirley Pratiwi dengan NIM 182504/2009 akan menjelaskan tugas statistik tugas ke-6, yaitu di sini saya punya judulnya hubungan motivasi belajar dan sikap belajar terhadap hasil belajar matematika pokok bahasan belah ketupat dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together atau NHT pada siswa kelas 7B SMP Pangamudi Luhur Mauyudan tahun ajaran 2015-2016. Nah, di sini ditandai kalau untuk sikap belajar itu X2, motivasi belajar X1. Jadi yang pertama itu ada tabel motivasi belajar terhadap hasil belajar. Ini atau sebentar saya akan edit ada di setelah ini. Nah, jadi untuk X itu merupakan motivasi belajar dan sikap belajarnya, sedangkan Y itu hasil belajarnya. Nah, di sini seperti contoh nomor 1 itu sikap belajar dan motivasi belajarnya itu jadi 74. Di sini dapat dilihat dari tabel yang sebelumnya ada X1, X2 dan Y. Nah, kemudian tabel selanjutnya itu motivasi belajar terhadap hasil belajar, X-nya itu 74, maka Y-nya 15. Kemudian setelah itu X dikalikan dengan Y. X dikalikan dengan Y, maka 74 dikalikan 15 hasilnya 1110. Kemudian X dipangkat 2 kan, dan begitu pula dengan Y. Nah, kemudian setelah itu kita mencari R dari XY, yaitu relasi. Nah, yang pertama di sini ada tahap 1, rumusnya ada di sini. Bagaimana N, yaitu jumlah sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y. Itu tahap pertama. Terus tahap keduanya itu diakarkan N sigma X pangkat 2 kurang X sigma X pangkat 2. Terus tahap ketiga itu N sigma Y pangkat 2 kurang sigma Y pangkat 2. Nah, kemudian tahap keempatnya itu tahap kedua dan tahap ketiga itu dikalikan. Setelah diketahui jawabannya, kita harus mengerjakan dalam kurung dulu kan, setelah itu dikalikan. Kemudian setelah itu tahap 1 dan tahap 4 itu dibagi. Nah, itu tahap kelimanya. Maka ditemukan tahap pertama itu jumlahnya 10.651, tahap kedua 87.776, tahap ketiga 894.872, tahap 4 280.265, tahap kelima 0,04. Nah, jadi koefisien korelasi antara variabel X1 dengan Y adalah 0,04. Kemudian di sini ada korelasi yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa untuk HA. Terus kalau H0-nya itu tidak ada korelasi yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa. Maka di sini ada tabel DF, D tabel, R tabel. Yang di sini sudah ditentukan untuk T tabel dan R tabelnya itu 0,05. Nah, maka DF-nya itu 34. Jadi T tabelnya itu 2,03. Sedangkan untuk R tabel itu caranya itu ada rumus di sebelahnya. R tabel sama dengan T tabel per
akar DF tambah T pangkat 2, maka DF itu sama dengan N kurang NR. Nah, R hitungnya itu 0,06, RH atau R hitung 0,06, sedangkan RT-nya itu, tabelnya itu 0,33. Karena RH itu lebih kecil dari RT, maka H0 diterima dan HA yang ditolak kan, karena berarti tidak ada kolerasi, karena tidak ada kolerasi yang positif dan signifikan. Seperti tahap-tahap di atas tadi, begitu pula untuk yang selanjutnya, untuk tabel yang sikap belajar dan sikap belajar terhadap hasil belajar, seperti itu juga. Maka didapati hasilnya untuk tahap pertama 27.996, tahap kedua 86.004, tahap ketiga 894.872, tahap keempat 277.421, dan tahap kelimanya itu 0,1. Nah, seperti tadi juga cara kerjanya. Tapi di sini hasilnya untuk R hitungnya itu 0,1 dan R tabelnya itu 0,33. Maka karena RH itu lebih besar daripada RT, maka HA yang diterima, sedangkan H0 yang ditolak. Berarti ada kolerasi yang positif dan signifikan. Nah, seperti itulah hasil dari hubungan motivasi belajar dan sikap belajar terhadap hasil belajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.